Siang itu matahari sedang garang-garangnya. Wito, seorang pemuda berusia 25 tahun, berjalan pelan menyusuri pematang sawah. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan bajunya penuh bercak lumpur yang mengering. Sehari-hari ia bekerja serabutan, kadang membersihkan saluran air, kadang ikut membantu menanam padi, kadang juga memperbaiki pematang sawah yang jebol setelah hujan. Walaupun hidupnya serba pas-pasan, ia jarang mengeluh. Namun jauh di dalam hatinya, ada keinginan yang terus tumbuh, ingin hidup lebih baik, ingin punya rumah yang layak, ingin bisa membahagiakan orang tuanya, dan tentu ingin segera menikah. Hari itu ia bekerja sejak pagi buta, membersihkan rumput liar yang semakin merajalela di antara padi. Punggungnya pegal, tangannya perih, tapi ia terus mengayunkan sabit kecilnya. Sampai akhirnya, saat matahari tepat di atas kepala, Wito merasa kepalanya pening. Ia memutuskan untuk istirahat sejenak di bawah pohon lamtoro yang tumbuh di pinggir sawah. Pohon yang rimbunnya seolah menjadi satu-satunya pelindung dari panas siang. Ia duduk bersandar pada batang pohon yang kasar, menghela napas panjang, lalu memejamkan mata. Angin siang bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan suara gemericik air dari saluran irigasi. Lama-lama, rasa lelah membuatnya terlelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Sawah tempat ia bekerja tadi tampak berbeda. Kabut tipis menyelimuti pematang, dan pohon lamtoro yang tadi ia jadikan sandaran tampak lebih besar, seolah-olah berusia ratusan tahun. Wito mencoba berdiri dalam mimpinya, tapi tubuhnya terasa ringan seperti melayang. Di kejauhan, ia melihat seseorang atau sesuatu berjalan perlahan mendekat. Sosok itu kurus, membungkuk, dengan jenggot putih panjang yang hampir menyentuh tanah. Tapi matanya merah menyala seperti bara. Wito merinding, tapi anehnya, ia tidak bisa bergerak. Sosok tua itu berhenti di hadapannya. Wito, suara itu lirih namun menggema, seolah datang dari segala arah sekaligus. Siapa? Tanya Wito terbata. Aku, Dul Bandot. Kau sedang duduk di wilayahku, ucapnya. Tempat ini sudah lama menjadi kebun milikku. Wito mencoba menelan ludah, namun tenggorokannya kering. Ia pernah mendengar nama itu dari cerita orang-orang tua. Mbah Dul Bandot makhluk halus yang katanya tinggal di kebun tua dekat sawah. Orang-orang bilang, siapapun yang bertemu dengannya bisa menjadi kaya raya, asalkan berani melakukan sebuah perjanjian. Namun semua itu hanya dianggap cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi sekarang sosok itu berdiri di hadapannya. Aku tahu kau hidup susah, Wito, lanjut sosok itu. Aku bisa membuatmu kaya, sangat kaya, secepat yang kau mau. Angin dalam mimpi itu berhenti. Suasana menjadi hening mencekam. Bagaimana caranya? Tanya Wito tanpa sadar. Datanglah malam ini ke kebunku, kata sosok itu sambil menunjuk ke arah hutan kecil di batas sawah. Di sana kita bisa melakukan perjanjian. Kau akan mendapat apa yang kau impikan. Wito ingin bertanya lebih banyak, tapi tiba-tiba tubuhnya menjadi berat, pandangannya gelap, dan ia terbangun dengan teriakan kecil. Napasnya terengah-engah. Pohon lamtoro yang tadi tampak biasa kini terasa seperti sedang mengawasinya. Ia mengusap wajahnya, mencoba menghapus sisa-sisa mimpi yang masih menempel. Cuma mimpi, gumamnya, meski hatinya gelisah. Namun sepanjang sore, pikirannya tidak tenang. Kata-kata sosok itu terus terngiang-ngiang. Datanglah malam ini, kita bisa melakukan perjanjian. Ia mencoba mengabaikannya, tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat mimpi itu menekan pikirannya. Sampai akhirnya malam datang. Desa tempat Wito tinggal sangat sepi begitu matahari tenggelam. Lampu jalan jarang, rumah-rumah tertutup rapat, dan hanya suara jangkrik yang terdengar jelas di antara pepohonan. Wito berjalan pelan menuju kebun tua yang disebut sebagai tempat tinggal Mbah Dul Bandot. Di tangannya hanya ada senter kecil dan keberanian yang setengah-setengah. Ia sempat ragu di depan pintu kebun yang ditutupi semak. Hawa dingin merayap dari dalam, berbeda dengan udara di luar yang masih menyimpan hangat siang tadi. Namun bayangan hidup miskin membuatnya tetap melangkah. Saat ia masuk ke dalam kebun, senter yang ia bawa tiba-tiba redup, lalu mati. Wito mengumpat pelan. Gelapnya kebun terasa sangat pekat, sehingga matanya sulit beradaptasi. Tapi setelah beberapa langkah, ia mulai melihat cahaya samar berwarna kemerahan. Cahaya itu muncul dari balik pohon-pohon besar.
Dengan langkah hati-hati, ia mendekat, dan di sana di tengah kebun ia melihat sosok itu lagi. Sama seperti dalam mimpi, kurus, membungkuk, berjenggot putih panjang, dan bermata merah menyala. Kali ini sosok itu tampak lebih jelas, lebih nyata, lebih menyeramkan. "Wito, kau datang," katanya pelan namun jelas. Wito menelan ludah. Iya, seperti yang kau katakan di mimpi tadi." Sosok itu tersenyum tipis, tapi senyum itu membuat bulu kuduk Wito berdiri. "Aku bisa membuatmu kaya," ulangnya, "tapi setiap kekayaan ada harganya." "Harga apa?" Wito bertanya, meski ia sudah tahu arah pembicaraan itu. Sosok itu mendekat, suaranya berubah lebih dalam, lebih berat. "Tumbal, satu nyawa manusia," kata itu menggema di kepala Wito. Tumbal, nyawa. Ia memejamkan mata, mencoba menolak kenyataan bahwa ia telah datang terlalu jauh malam itu. Tapi entah kenapa, keinginan untuk keluar dari kemiskinan membuat hatinya bimbang. "Mau atau tidak, kau yang menentukan," kata sosok itu. Wito berdiri terpaku, tidak mampu berkata-kata. Malam semakin gelap, dan suara-suara hutan terasa makin menyeramkan. Di hadapan pilihan terburuk dalam hidupnya, Wito bahkan tidak tahu harus melangkah ke arah mana. Namun satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama setelah malam itu. Hening malam di kebun tua itu membuat dada Wito terasa semakin sesak. Angin yang bertiup dari sela-sela pepohonan membawa aroma lembab tanah yang bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti bau dupa bercampur hanyir, membuat bulu kuduknya berdiri tanpa ia tahu sebabnya. Sosok Mbah Dul Bandot berdiri tak bergerak, mata merahnya terus mengawasi Wito yang masih terpaku di tempat. Wito ingin lari, semuanya terasa salah. Ia merasa bodoh karena datang ke tempat itu hanya bermodalkan mimpi dan rasa putus asa. Tapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Hidupnya selama ini berat, serabutan, pendapatan tak menentu, selalu berada di ambang kekurangan. Ia sudah lelah berada di titik itu. "Wito," suara Mbah Dul Bandot memecah pikirannya. "Kau tak perlu takut, aku tidak memaksamu." Wito menghela nafas, suaranya gemetar ketika ia berusaha menjawab, "Kenapa harus tumbal? Kenapa nyawa?" Mbah Dul Bandot mendekat pelan, gerakannya lambat, tapi setiap langkah seperti bergema, membuat jantung Wito berdetak lebih kencang. "Kekayaan tidak bisa muncul begitu saja," jawabnya. "Energi besar harus ditukar dengan sesuatu yang sama besarnya. Itu hukum alam yang sudah ada jauh sebelum manusia menghitung keuntungan dan kerugian." "Tapi nyawa manusia?" Wito menunduk, suaranya hampir tidak terdengar. "Nyawa adalah energi paling murni," lanjut Mbah Dul Bandot. "Jika kau memberikan satu, kau akan menerima kekayaan yang mampu mengubah hidupmu dalam sekejap." Wito mengepalkan tangan, pikirannya kacau. Ia mencoba mengingat keluarga kecilnya, ibunya yang sakit-sakitan, ayahnya yang sudah renta, rumahnya yang bocor di banyak bagian, hidupnya yang selalu kekurangan. Semua itu membuatnya bimbang antara hati dan keadaan. "Mbah, kalau aku tidak sanggup memberi tumbal?" tanya Wito lirih. Mbah Dul Bandot menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kau tidak akan kehilangan apa-apa. Kau hanya akan tetap hidup seperti sekarang, miskin, bekerja serabutan, dan akan terus menunggu keberuntungan yang tidak pernah datang." Kata-kata itu menusuk Wito. Ia tahu Mbah Dul Bandot tidak berbohong tentang satu hal, hidupnya memang tidak pernah berubah. Berapapun usaha ia lakukan, hasilnya tetap sedikit. Ia iri melihat teman-temannya yang sudah menikah, punya pekerjaan tetap, punya rumah yang bagus, sementara dirinya masih berkutat dengan lumpur sawah setiap hari. Mbah Dul Bandot melanjutkan, "Perjanjian ini tidak harus dilakukan sekarang, tapi jika kau ingin hidupmu berubah, kau harus membuat pilihan sebelum bulan purnama berikutnya." Wito menatap langit. Bulan malam itu hanya setengah, menyinari kebun tua dengan cahaya redup yang membuat semuanya tampak lebih menyeramkan. "Kau akan mendapatkan kekayaan, pekerjaan lancar, tanah, usaha, apapun yang kau mau," Mbah Dul Bandot menambahkan. "Dengan satu syarat saja, kirimkan satu nyawa manusia kepadaku. Cukup satu,
Setelah itu tak akan ada permintaan lagi. 1, Wito bergumam pelan. Ya, 1, jawab Mbah Dul Bandot sambil mengangguk. Dan kau bebas memilih siapa. Kata-kata terakhir itu membuat Wito menggigil. Bagaimana mungkin ia menentukan hidup dan mati seseorang? Ia bukan pembunuh, namun mimpi masa depannya seolah berdiri di sisi lain, menggodanya untuk menerima tawaran itu. Pikirkan baik-baik, bisik Mbah Dul Bandot. Tak ada manusia hebat tanpa pengorbanan, tak ada harta tanpa harga. Tiba-tiba angin bertiup keras, membuat dedaunan bergaduh. Wito menutup mata sejenak, dan ketika ia membuka mata lagi, sosok Mbah Dul Bandot sudah tidak ada. Kebun itu kembali gelap dan sepi, hanya meninggalkan hawa aneh yang membuat tubuhnya merinding dari ujung rambut hingga telapak kaki. Wito pulang dengan langkah gontai. Setiap kali ia menatap bayangannya sendiri di jalan desa, ia merasa seperti melihat orang asing. Apa yang baru saja ia lakukan? Apa ia benar-benar bertemu makhluk halus, atau itu hanya halusinasi karena lelah bekerja? Namun, semakin ia mencoba menyangkal, semakin ia merasa bahwa kejadian itu nyata, terlalu nyata. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk tanpa berkata apa-apa. Orang tuanya sudah tidur. Ia duduk di ruang tengah, menatap lantai bambu yang sudah banyak lubangnya, mendengarkan suara tikus yang berlari kecil di sudut ruangan. Semua itu membuatnya semakin frustrasi. Seandainya aku bisa kaya, seandainya hidup tidak begini terus, gumamnya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya, tapi bayangan Mbah Dul Bandot terus muncul, suara lirihnya terus terngiang. Kirimkan 1 nyawa manusia, dan semua akan berubah. Wito terdiam cukup lama, sampai akhirnya matanya terasa berat. Ia tidak sadar kapan ia tertidur. Dalam tidurnya, mimpi aneh itu datang lagi. Suara Mbah Dul Bandot memanggil namanya, menawarkan kekayaan, menampilkan gambaran masa depan yang mewah, rumah besar, sawah luas, motor baru, usaha yang sukses, kehidupan tanpa kekhawatiran. Dan di sela-sela mimpi itu, suara lirih berbunyi, hanya 1 nyawa Wito, hanya 1. Wito terbangun dengan keringat dingin. Ia memegang dadanya, mencoba mengatur nafas. Pagi sudah mulai datang, matahari mulai menyinari sela-sela dinding rumahnya yang reyot. Hari itu, hidupnya tidak lagi sama seperti kemarin. Bayangan perjanjian itu mengikuti Wito kemanapun ia pergi. Di sawah ia gelisah, di rumah ia tidak tenang, di jalan ia merasa setiap orang memandangnya berbeda. Ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya, teman, tetangga, bahkan orang asing. Tanpa sengaja, pikirannya mulai membentuk pertanyaan gelap yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apakah aku sanggup melakukan itu? Siapa yang pantas? Apakah ini benar caraku keluar dari kemiskinan? Setiap pertanyaan itu membuatnya merasa lebih bersalah, namun juga semakin terjerat dalam godaan. Dan di malam kedua setelah mimpinya, saat angin bertiup dingin dan desa mulai sepi, Wito duduk sendirian di bawah pohon lamtoro, tempat di mana semuanya dimulai. Ia menatap jauh ke arah kebun tua itu. Ia tahu, sebelum bulan purnama berikutnya, ia harus membuat keputusan yang akan menentukan seluruh hidupnya, dan mungkin mengakhiri hidup seseorang. Sejak malam perjanjian itu, hidup Wito berubah menjadi serangkaian hari yang penuh kecemasan. Ia bangun pagi dengan kepala berat, bekerja di sawah tanpa semangat, dan tidur malam dengan pikiran kusut yang terus menghantuinya. Segala sesuatu yang dulu terasa biasa, kini tampak berbeda, seolah dunia di sekitarnya menjadi lebih suram dari sebelumnya. Setiap kali ia melihat seseorang, entah itu tetangga, teman, atau bahkan orang asing yang lewat, hatinya bergidik. Ia membayangkan apa jadinya jika orang itu menjadi tumbal. Pikiran itu membuatnya merasa seperti manusia paling kejam di dunia. Tapi anehnya, bayangan hidup kaya yang dijanjikan Mbah Dul Bandot terus memanggil-manggilnya, merayunya dalam diam. Hari ini, Wito kembali bekerja membersihkan saluran air di sawar Pak Raga. Matahari belum terlalu terik, tapi hatinya sudah terasa panas oleh rasa gelisah.
Setiap ayunan cangkul terasa berat. Setiap tetes keringat yang jatuh ke tanah membuatnya semakin ingat pada kata-kata makhluk itu. Hanya satu nyawa, dan hidupmu berubah. Wito menghela napas panjang. Ia menatap air yang mengalir pelan di parit kecil itu. Air itu jernih, memantulkan bayangannya sendiri. Wito bahkan merasa tidak kenal dengan bayangan yang ia lihat. Ia tampak lebih kusut, lebih pucat, lebih kacau. "Wit, kau kenapa?" Suara seseorang muncul dari belakangnya. Wito menoleh. Ternyata itu Jatmiko, teman masa kecilnya. Mereka sudah kenal sejak sekolah dasar, sering bermain bersama di sungai dan sawah. Namun kini, hidup Jatmiko terlihat jauh lebih baik. Ia bekerja di bengkel, gajinya tetap, dan sudah bertunangan. "Oh, Miko," jawab Wito gugup, berusaha tersenyum. "Gak kenapa-napa." "Bohong," Jatmiko menyikut pelan. "Aku kenal kau dari dulu. Kalau kau diam terus begitu, pasti ada masalah besar." Wito terdiam. Ia ingin bercerita, tapi bagaimana ia menjelaskan bahwa ia sedang dihadapkan pada pilihan mengerikan? Pilihan yang berhubungan dengan makhluk halus dan tumbal nyawa. Tidak mungkin Jatmiko akan percaya, malah mungkin ia akan dianggap gila. "Cuma capek," jawab Wito akhirnya. Jatmiko mengangguk, meski raut wajahnya masih penuh curiga. "Ya sudah, tapi kalau kau butuh sesuatu, bilang saja, jangan dipendam sendiri." Kata-kata itu membuat hati Wito ngilu. Justru karena kebaikan Jatmiko itulah, pikirannya semakin kacau. Bagaimana mungkin ia mengorbankan orang seperti Jatmiko? Tidak, itu tidak mungkin. Ia mencoba mengusir pikiran buruk yang tiba-tiba muncul. Tapi setelah Jatmiko pergi, bayangan tumbal itu kembali muncul lebih jelas. Malamnya, Wito duduk di depan rumah sambil menatap langit. Bintang-bintang berserakan dan angin malam berhembus lembut. Suasana seharusnya membuat hati tenang, tapi bagi Wito, malam adalah waktu paling menakutkan. Justru saat segalanya diam, pikirannya semakin ribut. Ibunya membawakan teh hangat. "Wito minum dulu." "Iya Bu," jawab Wito pelan. Ibunya duduk di sampingnya. "Akhir-akhir ini kau sering melamun. Ada apa?" Wito tersenyum tipis. "Gak apa-apa Bu. Tadi Pak Raga datang," lanjut ibunya. "Katanya kau bekerja kurang fokus. Ada yang kau pikirkan Wito? Ceritalah." Wito menunduk. Rasanya ia ingin menangis. Ia ingin berkata bahwa ia sedang dihantui pilihan antara keputusasaan dan keserakahan. Tapi ia tidak bisa. Ia tidak ingin ibunya ikut terbebani. "Cuma pusing soal kerjaan Bu." Ibunya menepuk bahunya pelan. "Kalau capek, istirahat. Jangan paksa diri." Ucapan sederhana itu membuat hati Wito semakin remuk. Bagaimana mungkin ia mempertimbangkan sesuatu yang begitu kejam demi kekayaan, sementara ibunya bahkan tidak pernah meminta apa-apa selain kesehatan dan ketenangan. Namun tubuhnya tetap terasa berat, seolah ada dua suara di kepalanya yang terus bertarung. Satu suara menegurnya agar berhenti, sementara suara lain menuntunnya menuju ke perjanjian itu. 3 hari berlalu. Wito mencoba menjalani hidup seperti biasa, tapi pesugihan itu selalu menunggu di belakang pikirannya, seperti bayangan gelap yang tidak bisa ia singkirkan. Ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya secara berbeda. Siapa yang hidup sendiri, siapa yang tidak punya keluarga, siapa yang tidak akan dicari orang jika hilang. Setiap pikiran itu membuatnya tidak bisa tidur. Ia menggigit bibir sampai berdarah karena menahan rasa bersalah. Pada malam yang keempat setelah pertemuan itu, Wito duduk sendirian di sawah, di bawah pohon lamtoro, tempat pertama kali ia bermimpi tentang Bahdul Bandot. Angin malam berhembus dingin, bulan terlihat lebih besar dari biasanya. "Kenapa hidupku seperti ini?" bisiknya lirih. "Kau memanggilku, Wito." Suara itu muncul tanpa peringatan. Wito terpaku. Ia tahu suara itu sangat jelas, suara yang tidak mungkin ia lupakan. Dari balik kabut tipis di sekitar sawah, sosok Bahdul Bandot muncul. Tidak berjalan,
tapi seolah meluncur perlahan ke arah Wito. "Kau sudah memikirkannya?" tanya makhluk itu. Wito gemetar. Aku belum bisa." Mbah Dul Bandot mendekat, menatap Wito dalam-dalam. "Hidupmu tidak akan berubah kalau kau hanya menjadi pengecut." "Aku bukan pengecut," Wito membantah dengan suara lemah. "Kalau begitu, lakukan," balasnya cepat. "Hanya satu nyawa. Setelah itu hidupmu akan penuh keberuntungan. Tanah, uang, usaha, semuanya akan datang sendiri." Wito memejamkan mata. Bayangan ibunya yang sakit, ayahnya yang lemah, rumahnya yang hampir roboh, semua muncul bergantian. Ia mulai merasa putus asa. "Mbah, aku tidak tahu siapa." Mbah Dul Bandot tersenyum lebar, membuat wajahnya tampak semakin menyeramkan. "Tidak perlu buru-buru, kau masih punya waktu. Pilihannya ada di tanganmu, Wito. Kau bisa hidup sebagai pemenang atau tetap jadi orang kecil seumur hidupmu." Sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan Wito seorang diri dalam gelap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Wito merasa bahwa bagian tergelap dalam dirinya mulai bangkit. Suara itu berbisik pelan di telinganya. Hanya satu nyawa, hanya satu. Keputusasaan dan godaan mulai menggenggam hati Wito. Namun jauh di dalam dirinya masih ada secerca harapan kecil yang menahan langkahnya. Meski semakin lama semakin redup. Ia tahu, jika ia tidak menemukan pilihan sebelum bulan purnama datang, ia akan terjerumus lebih dalam, atau justru kehilangan segalanya. Dan hari-hari menuju bulan purnama itu semakin dekat. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Wito. Ia hidup seperti orang yang terbelah menjadi dua. Pada satu sisi, ia masih mencoba menjadi Wito yang dulu, pemuda yang bekerja dengan jujur, menjaga orang tua, dan tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi pada sisi lainnya, ia merasa dikejar waktu, didesak oleh suara-suara gelap yang membuat dadanya terus berdebar setiap kali ia mengingat tentang perjanjian itu. Malam purnama semakin dekat, hanya tinggal 2 minggu lagi. Dan semakin dekat waktunya, semakin sering pula kejadian-kejadian aneh menghampirinya. Suatu sore, ketika Wito sedang membersihkan gulma di bagian sawah belakang, tiba-tiba terdengar suara seperti langkah kaki di belakangnya. Awalnya ia mengira itu hanya petani lain, tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Sawah itu kosong, hanya ada semilir angin yang menggoyangkan pucuk-pucuk padi. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara itu lagi, lebih dekat. Krak, krak. Seperti orang yang menginjak ranting kering. Wito menelan ludah. Ia mencoba menguatkan hati, namun rasa takut membuat tangannya dingin. Ia kembali menoleh, kali ini lebih cepat, berharap bisa melihat siapa yang datang. Tapi lagi-lagi tidak ada siapapun. Sampai tiba-tiba ada bisikan di telinganya. "Wito?" Suara itu begitu dekat, seolah-olah seseorang berdiri tepat di belakangnya. Wito langsung terpental mundur, jatuh terduduk ke tanah. Ia memelotoki area sekitar, tapi yang ada hanya sawah yang luas, sunyi, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehadiran makhluk hidup. "Kau harus memilih." Suara itu muncul lagi, namun kali ini dari arah saluran air. Wito berdiri gemetar. Pergi dari sini," gumamnya ketakutan. Namun suara itu tidak pergi, justru semakin banyak. Suara bisikan seperti dari banyak mulut, datang dari berbagai arah. Dari balik rumpun padi, dari dalam saluran air, dari pepohonan lamtoro, bahkan dari balik pematang. "Wito, waktumu tidak lama. Kau ingin kaya, bukan? Pilihlah siapa yang harus pergi. Hanya satu nyawa." Wito menutup telinganya. Diam. Ia berlari keluar dari sawah tanpa menoleh. Baru ketika ia mencapai jalan desa, suara itu menghilang. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin mengucur dari keningnya. Ia merasa seperti sedang dikejar makhluk tak terlihat. Dan sejak saat itu, Wito tahu bahwa Mbah Dul Bandot tidak hanya menunggu, ia mulai mendesak. Kejadian kedua terjadi 2 hari setelahnya.
Ketika Wito sedang membantu ayahnya memperbaiki pagar bambu yang rusak, tiba-tiba seekor ayam tetangga berlari-lari panik melewati mereka. Ayam itu tersedak-sedak, sayapnya lemah, lalu jatuh mati tepat di kaki Wito. Ayahnya terkejut. "Wito, cepat ambilkan ember, ayam ini kenapa mati tiba-tiba?" Namun Wito terpaku. Di dada ayam itu ada bekas goresan panjang, seperti dicakar, bukan cakar biasa. Goresannya terlalu dalam, tapi tidak seperti goresan hewan liar, lebih seperti goresan tangan. Dan bukan tangan manusia. Wito mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa ada yang memperhatikan dari kejauhan. Ayam itu mati begitu saja, tanpa sebab jelas, tepat di depannya. Seolah ada pesan yang ingin disampaikan. Tumbal pertama tidak harus manusia, tapi hanya menjadi peringatan. Sejak hari itu, Wito semakin sulit tidur. Ia sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah di halaman rumah. Kadang terdengar suara seseorang mengetuk jendela, namun ketika ia memeriksa, tidak ada siapapun. Beberapa malam, ia bahkan melihat bayangan seperti sosok tinggi kurus dengan jenggot panjang melintas di sekitar kebun belakang rumah. Semakin hari, suara-suara itu semakin sering memanggil namanya. Puncak gangguan terjadi pada malam ke-10 menjelang purnama. Wito baru saja tidur ketika ia mendengar suara dentuman keras di belakang rumah. Ia terbangun kaget. Tanpa menyalakan lampu, ia mengintip dari celah dinding bambu. Cahaya bulan menerangi halaman belakang samar-samar. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi kemudian dari balik pohon jambu muncul sesuatu. Wito hampir berteriak. Sosok itu berdiri membungkuk. Badannya kurus, kulitnya pucat keabu-babuan, matanya merah menyala seperti bara. Jenggotnya panjang menjuntai hingga ke dada. Dan ketika sosok itu mengangkat kepalanya, Wito tahu persis siapa dia. Bahdul Bandot. Namun kali ini, sosok itu terlihat jauh lebih menyeramkan dibanding saat di kebun. Seakan wujudnya semakin kuat karena bulan purnama semakin dekat. Lalu, suara itu terdengar lagi, langsung dalam kepala Wito. "Aku menunggumu." Wito mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ibunya yang tidur di kamar depan tidak mendengar apa-apa. Hanya Wito yang dapat melihat dan mendengar kehadiran makhluk itu. "Wito, kau belum memilih." Suara itu berbentuk gema yang mengguncang batinnya. "Jangan ganggu aku lagi, aku belum siap," jawab Wito setengah menangis. "Kau tidak bisa lari dari perjanjian. Mimpi itu bukan mainan. Kau telah masuk wilayahku." "Ndak, aku belum sepakat apa-apa." "Tapi kau datang kepadaku di malam pertama, dan itu artinya kau menerima." Wito menutup mulutnya sendiri, takut suaranya terdengar oleh orang tua di rumah. Dadanya sesak, tubuhnya lemas. "Tumbal atau kau yang kuambil?" Kata-kata itu menghunjam jantungnya seperti belati. Sosok itu kemudian menghilang, seolah tersapu oleh angin malam. Namun ancamannya tertinggal di udara, menggantung kuat dalam pikiran Wito. Sejak malam itu, Wito tahu satu hal. Ia bukan lagi dalam posisi memilih demi kekayaan. Ia kini memilih untuk sendiri tetap hidup atau tidak. Bulan purnama tinggal beberapa hari lagi, dan Wito mulai melihat semua orang di sekitarnya, bukan lagi sebagai teman atau tetangga, tapi sebagai calon tumbal. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang semakin menakutkan. Wito mulai merasa bahwa ia sebenarnya tahu siapa yang akan ia korbankan, meski ia tidak mau mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Sejak ancaman Bahdul Bandot malam itu, hari-hari Wito semakin terasa seperti berjalan di atas jurang yang rapuh. Setiap langkahnya diiringi rasa takut yang menempel seperti bayangan. Tidurnya tidak lelap, makannya tidak berselera, dan setiap kali ia bangun, tubuhnya terasa semakin lemas. Namun yang paling mengerikan bukanlah makhluk itu, melainkan pikirannya sendiri. Karena untuk pertama kalinya,
Wito benar-benar mulai mempertimbangkan siapa yang akan ia korbankan demi keselamatannya sendiri. Pagi itu, Wito duduk di pinggir sawah sambil memandangi langit yang cerah. Namun bagi Wito, cuaca seindah apapun tidak bisa menenangkan batinnya. Ia mengusap wajahnya yang pucat, lalu menatap padi yang bergerak pelan karena angin. "Wito, kau tampak makin kurus." Suara Pak Raga membuatnya tersentak. Wito menoleh. Pak Raga berdiri sambil membawa alat kerja. Pria itu sudah seperti keluarga sendiri, sering memberinya pekerjaan, sering membantunya ketika ia kekurangan uang, bahkan pernah beberapa kali mengirim makanan ke rumah Wito saat ibunya sakit. Wito mengangguk pelan. "Iya Pak, akhir-akhir ini tidur nggak enak. Kalau sakit bilang saya ya, kau jangan kerja kalau badan nggak kuat." Wito hanya tersenyum hambar. Saat Pak Raga berjalan pergi, sebuah pikiran mengerikan muncul dalam benak Wito. Pikiran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pak Raga tinggal sendiri, tidak punya istri, tidak punya anak. Kalau dia hilang, siapa yang mencari? Pikiran itu membuat Wito merinding. Ia ingin menepuk pipinya sendiri untuk mengusirnya, namun pikiran itu tetap melekat. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi semakin ia menjauh dari sawah, semakin pikirannya semakin gelap. Di rumah, suasana tidak lebih baik. Ayahnya sedang duduk di depan, memperbaiki kursi bambu yang patah. Ibunya memasak di dapur, batuk kecil terdengar sesekali. "Wito, tolong ambilkan kayu bakar di belakang," kata ibunya. Wito berdiri tanpa menjawab. Ia berjalan keluar menuju tumpukan kayu. Namun ketika ia melewati halaman, tiba-tiba bayangan itu muncul lagi. Bagaimana kalau yang dikorbankan orang tua saja? Mereka sudah tua, hidup mereka tidak lama, dan mereka akan meninggal dengan cepat, tanpa rasa sakit. Wito langsung jatuh berlutut, hatinya seperti ditikam. Apa-apaan ini? Kenapa aku bisa berpikir begitu? Astaga, wajahnya memucat, tangannya gemetar. Ia mencengkeram rambutnya sendiri, mencoba mengusir pikiran mengerikan itu. Ia merasa seperti bukan dirinya. Ia merasa seperti seseorang atau sesuatu sedang mempermainkan pikirannya. Ia menolak dengan sekuat tenaga. Tidak mungkin. Orang tuaku bukan pilihan. Tidak akan pernah. Namun suara lembut seolah membisik dari balik tengkuknya. Semuanya bisa menjadi tumbal selama masih bernyawa. Wito berdiri cepat, memutar tubuhnya, namun tidak ada siapapun di belakangnya. Hanya halaman rumah yang sepi dan angin yang menggerakkan daun pisang. Siang harinya, Jatmiko datang ke rumah membawa motor. "Wit, ayo ikut aku, kita ke warung Mbok Rini minum es dulu, kau butuh hiburan." Wito ragu, tapi ia ikut juga karena tidak ingin terlihat mencurigakan. Di warung, Jatmiko bercerita panjang lebar tentang rencana pernikahannya, tentang cicilan motor, tentang pekerjaannya di bengkel. Wito hanya duduk diam, sesekali mengangguk. "Wit, kau kenapa? Dari tadi tatapanmu kosong, kau sakit?" Wito menatap Jatmiko lama, sangat lama. Dalam benaknya, muncul lagi suara itu. Dia masih muda. Kalau satu orang muda hilang, banyak yang akan bertanya, "Wit, jangan, dia temanmu. Temanmu juga tidak bisa menyelamatkanmu jika aku datang menjemput." Diam. Wito memejamkan mata, menahan kepalanya yang berdenyut. Jatmiko memegang bahunya. "Wit, kau benar-benar kenapa sih?" Wito membuka mata, menatap wajah Jatmiko. Saat itu, ia sadar sesuatu yang membuat tubuhnya bergetar. Makin ia menolak, makin gelap pikirannya menjadi. Makin ia berusaha menjauh, makin suara itu menjeratnya. Ia tidak hanya sedang dikejar oleh Bahdul Bandot, ia sedang dibuat gila oleh makhluk itu, sedikit demi sedikit. Menjelang malam, Wito berjalan pulang sendirian. Jalan desa sepi, hanya suara jangkrik menemani. Ketika ia melewati kebun tua, kebun tempat ia membuat perjanjian itu, ia berhenti. Tubuhnya terasa ditarik, kakinya seperti ingin melangkah masuk. "Kau sudah punya calon tumbal, Wito?" Sebuah suara muncul dari dalam kegelapan kebun. Wito terbelalak.
Sosok Bahdul Bandot keluar dari balik pohon. Wujudnya semakin jelas, semakin padat, semakin mengerikan. Mata merahnya seperti bara api, dan jenggotnya seakan bergerak pelan, seperti tertiup angin, meski udara di sekitar begitu hening. Aku belum memilih, suara Wito bergetar. Tapi hatimu sudah, jawab Bahdul Bandot sambil menyeringai. Kau sudah membayangkan satu persatu. Aku tidak mau melakukan ini. Kau tidak punya pilihan. Aku bisa membatalkan perjanjian. Kau datang kepadaku dengan kaki sendiri. Suara Bahdul Bandot berubah garang. Itu adalah penerimaan. Kau memanggilku, kau meminta jalan pintas. Wito mundur dengan napas pendek. Aku tidak mau membunuh siapapun. Bahdul Bandot tertawa pelan, tapi tawanya terdengar seperti suara tulang patah. Wito, kalau bukan manusia lain yang kau korbankan. Sosok itu mendekat, begitu dekat hingga wajahnya hampir menempel di wajah Wito. Maka nyawamu yang akan jadi tumbal. Tubuh Wito membeku, udara terasa hilang dari dadanya, keringat dingin mengucur begitu deras. Pilih Wito, hidupmu atau hidup orang lain. Bahdul Bandot hilang seketika, meninggalkan aroma anyir di udara. Wito terjatuh, lututnya lemas, matanya berair tanpa ia sadari. Dalam keheningan malam desa, Wito menangis seperti anak kecil. Semua yang ia punya terasa hilang, akal sehatnya, keberaniannya, bahkan dirinya sendiri. Dan di tengah tangis itu, ia berbisik lirih, Siapa yang harus kukorbankan? Ia tidak ingin bertanya, tapi ia sudah mulai mencari jawaban. Tanpa ia sadari, dari balik pohon besar di kebun itu, Bahdul Bandot sedang memperhatikannya dengan senyuman panjang. Karena ia tahu, Wito telah mencapai batas. Dan manusia yang berada di ujung batas adalah manusia yang paling mudah jatuh dalam gelap. Sejak malam ketika Bahdul Bandot menuntut tumbal, Wito merasa hidupnya seperti dihitung mundur. Setiap matahari terbenam, ia merasa satu bagian dari dirinya hilang, seperti nyalanya dicabut perlahan-lahan. Ia tidak hanya takut, ia terjaga setiap saat. Dan sejak malam itu, ia mulai melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Malam pertama setelah pertemuan itu, Wito tidur dengan lampu menyala. Namun meski lampu terang, bayangan di dinding kamarnya bergerak sendiri. Bukan bayangan tubuhnya, bukan bayangan benda. Bayangan itu seperti seseorang berdiri di pojok ruangan mengawasinya. Ketika Wito menatapnya langsung, bayangan itu menghilang. Namun ketika ia memalingkan wajah, bayangan itu muncul lagi, lebih dekat. Ia menggigil, selimut tidak mampu menenangkan tubuhnya. Matanya berusaha terpejam, tetapi setiap kali kelopak matanya turun, ia merasa ada sesuatu yang berdiri tepat di samping tempat tidur. Ia memaksakan diri untuk bertahan sampai pagi. Begitu ayam berkokok, semuanya lenyap. Namun rasa takut itu menetap. Malam kedua jauh lebih buruk. Pukul 2 dini hari, Wito terbangun karena suara pintu diketuk, pelan, teratur. Tok, tok, tok. Ia menahan napas, mungkin angin pikirnya. Tapi pintu itu diketuk lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Siapa? Suara Wito serak dan gemetar. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, ketukan berhenti, sunyi. Namun sesuatu bergerak di bawah celah pintu. Sinarnya redup, seperti bayangan seseorang duduk tepat di depan pintu kamar. Wito merayap ke belakang tempat tidur, menekan mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara. Keringat dingin membanjir dari belakang telinga sampai ke tengkuk. Bayangan itu tidak bergerak selama beberapa menit. Lalu, dengan suara yang sangat pelan, bayangan itu berbisik dari balik pintu. Wito, sudah pilih belum? Itu suara yang sama, suara Bahdul Bandot, suara yang terngiang sampai ke tulang. Wito menutup telinga, merosot ke lantai, tubuhnya bergetar hebat.
Ia menunggu sampai subuh, dan ketika ayam kembali berkokok, suara itu lenyap. Bayangan di bawah pintu hilang. Namun sejak itu, Wito tidak berani lagi memejamkan mata. Malam ketiga adalah yang paling menakutkan. Malam itu, ibunya memaksa Wito tidur lebih awal karena wajahnya pucat dan tubuhnya semakin kurus. Namun saat ia masuk kamar dan memadamkan lampu, ruangan itu terasa aneh, terlalu dingin, terlalu senyap, dan terlalu gelap. Wito menarik selimut. Namun ketika ia memejamkan mata, ia langsung mendengar suara napas berat, bukan dari luar, bukan dari mimpi, tapi di dalam kamar. Pelan, dalam, panjang. Wito membeku. Itu bukan napasnya. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi tidak bisa, seolah ada tangan besar yang menekannya ke tempat tidur. Kemudian, ia mendengar sesuatu bergerak dari ujung ranjang, suara kain diseret, tanah yang terinjak, bau tanah basah masuk memenuhi ruangan. Mbah Dul Bandot ada di sana. Namun, yang membuat Wito hampir pingsan adalah suara berikutnya. "Wito, kau hanya punya 3 malam lagi." Langkah itu semakin lama semakin dekat. Wito ingin menjerit, ingin berlari, tapi seluruh tubuhnya seperti beku. Kemudian, ia mendengar sesuatu merayap ke ujung ranjang. Suara kain diseret, tanah yang terinjak, bau tanah basah masuk memenuhi ruangan. Mbah Dul Bandot ada di sana. Namun, yang membuat Wito hampir pingsan adalah suara berikutnya. "Wito, kau hanya punya 3 malam lagi." Langkah itu semakin lama semakin dekat. Wito ingin menjerit, ingin berlari, tapi seluruh tubuhnya seperti beku. Kemudian, ia mendengar sesuatu merayap naik ke ranjang. Wito merasakan berat tubuh yang tidak terlihat menekan kakinya, lalu naik ke perut, ke dada. "Tumbalmu siapa?" Wito memaksakan diri membuka mata. Ia berharap tidak melihat apa-apa, tapi ia melihatnya. Wajah Mbah Dul Bandot muncul dari kegelapan, dekat, sangat dekat. Mata merahnya memancarkan cahaya seperti bara api. Bibirnya terangkat menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi hitam tajam. Tubuh Wito langsung kaku, napasnya tertahan. Ia bahkan tidak bisa menjerit. "Aku bisa mencium ketakutanmu," bisik makhluk itu sambil menempelkan wajahnya ke wajah Wito. "Aku ingin kau hidup, agar kau bisa memilih." Wito menitikan air mata ketakutan. "Tolong, jangan." Mbah Dul Bandot menyeringai lebar. "Kalau begitu, serahkan seseorang padaku." "Tidak, aku tidak bisa." Makhluk itu berhenti tersenyum, wajahnya berubah dingin dan kelam. Kalau 3 malam sudah lewat, ia mendekatkan mulutnya ke telinga Wito. Suara bisikannya seperti ribuan serangga merayap. "Nyawamu yang akan kubawa." Dan seketika, makhluk itu menghilang. Dingin kamar lenyap, bau tanah sirna, dan tubuh Wito yang tadi tidak bisa bergerak, tiba-tiba bebas. Ia langsung merosot jatuh dari tempat tidur, tersungkur di lantai, tubuhnya bergetar hebat. Ia menghabiskan sisa malam dengan memeluk lutut di sudut ruangan sambil menangis tanpa suara. Setiap detik ia menunggu cahaya pagi. Dan ketika matahari akhirnya muncul, Wito tahu satu hal. Ia tidak punya banyak waktu lagi. 3 malam terakhir sudah dimulai. Dan jika ia tidak memilih tumbal dalam 3 malam, ia sendiri yang akan mati. Namun, masalahnya bukan hanya itu. Ketika ia keluar rumah pagi itu, orang-orang desa mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Wajahnya cekung, matanya merah, tubuhnya semakin kurus. Pak Raga menghampirinya dan berkata, "Wit, kau harus cerita, ada apa sebenarnya?" Namun, Wito tidak mampu menjawab, karena untuk pertama kalinya, ketika ia menatap wajah Pak Raga,
Ia melihat siluet hitam berdiri tepat di belakang pria itu. Siluet itu tinggi, kurus, dan menatap Wito tanpa berkedip. Siluet milik Mbah Dul Bandot. Makhluk itu seperti ingin berkata, "Dia bisa jadi tumbal." Mata Wito melebar, napasnya tercekat, dan sejak saat itu setiap ia bertemu seseorang, ia melihat siluet hitam serupa. Di belakang Jatmiko, di belakang ibunya, di belakang anak-anak kecil yang bermain di jalan, seolah makhluk itu sedang memberi pilihan. Semua orang di desa bisa jadi tumbal, tinggal Wito yang menentukan. Namun, Wito tidak ingin memilih siapapun, ia ingin menghentikan semuanya. Dan demi itu, malam itu, ia memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini tidak ia berani lakukan. Kembali ke kebun terkutuk, tempat ia melakukan perjanjian. Karena hanya di sanalah semua jawaban akan menunggu, dan mungkin di sanalah hidupnya akan berakhir. Malam itu, ketika desa mulai sunyi dan angin bertiup lebih dingin dari biasa, Wito berdiri di depan pintu rumahnya dengan hati yang berdegup kencang. Tubuhnya gemetar, bukan karena udara malam, tapi karena keputusan yang akan ia ambil. Kembali ke kebun terlarang, tempat ia pertama kali bertemu Mbah Dul Bandot. Ia tahu ini gila, ia tahu ini mungkin akan membunuhnya. Namun ia tidak punya pilihan. Jika ia tidak mencari jawaban malam ini, maka 2 malam berikutnya ia hanya akan menunggu maut, menunggu makhluk itu menjemputnya seperti ayam kurban. Ia memeluk tubuhnya sendiri dan berbisik, "Aku harus selesaikan ini." Dengan langkah pelan, Wito meninggalkan rumah. Ia tidak mengucap apa-apa pada ibunya, tidak berani. Karena ia tahu, jika ia menatap wajah ibunya terlalu lama, ia akan memohon untuk tidak pergi. Dan itu justru akan membuatnya semakin takut. Desa sudah sepi, lampu-lampu rumah padam, hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong dari jauh. Jalan menuju kebun itu semakin menyeramkan di malam hari. Pohon-pohon seperti membungkuk, seakan ingin menutup jalan. Angin menggesek daun kering, menimbulkan suara yang mirip bisikan panjang. Semakin dekat ke kebun terlarang itu, udara berubah, jauh lebih dingin, jauh lebih berat. Seolah ada sesuatu di kegelapan yang mengawasinya. Namun Wito tidak berhenti. Ketika akhirnya tiba di kebun itu, ia terpaku. Tempat itu berbeda dibanding pertama kali ia datang. Dulu, kebun itu hanya tampak seperti pekarangan tua yang lama tidak dirawat. Tapi kini, kebun tersebut terasa seperti dunia lain. Tanahnya lebih gelap dari tanah biasa, seolah ada bara yang padam di bawah permukaannya. Pohon-pohon lamtoro tumbuh sangat tinggi, meninggalkan bayangan panjang yang tampak seperti tangan yang siap meraih siapapun yang masuk. Wito menelan ludah. Tenggorokannya kering. Ia melangkah masuk, dan begitu kakinya menyentuh tanah kebun itu, ia langsung merasa seperti didorong ke dalam mimpi buruk. Udara di sana tidak bergerak, sunyi, tetapi terasa penuh bisikan yang tidak terdengar jelas. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah tanah itu menahan kaki Wito agar tidak pergi. Namun, ia melanjutkan langkah. Di sudut kebun, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Gubuk reyot yang dulu ia datangi pada malam perjanjian, kini berubah menjadi lebih lapuk, lebih rusak, dan tampak seperti hendak tumbang. Padahal baru beberapa malam lalu ia datang ke sana. Jadi, apa yang membuatnya berubah secepat itu? Wito tahu jawabannya. Bukan waktu yang mengubah, tapi makhluk yang tinggal di dalamnya. Begitu ia mendekati gubuk itu, pintu gubuk terbuka pelan dengan suara berderit panjang. Krik. Wito berhenti, jantungnya seperti melompat. Ia tidak menyentuh pintu itu, ia tidak mengetuk. Pintu itu membuka sendiri, seolah tempat itu tahu ia datang.
Ketika pintu terbuka penuh, ruangan di dalam gubuk tampak gelap, tapi tidak sepenuhnya kosong. Di bagian paling belakang, ia melihat bentuk tubuh seseorang duduk membelakanginya. Tubuh itu kurus, bongkok, dan mengenakan kain lusuh. Tubuh itu diam, tidak bergerak. Wito menahan nafas. Mbah, suaranya pecah. Tubuh itu tidak menoleh, namun suara berat, serak, dan dalam itu terdengar jelas. Kau kembali, Wito. Wito merinding dari ujung kaki hingga leher. Itu suara Mbah Dul Bandot. Kenapa aku masih terus kau ganggu? Wito berusaha menguatkan diri. Aku tidak mau tumbal. Aku tidak mau kekayaan itu. Aku mau hidupku kembali. Makhluk itu tertawa pelan. Tawa yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak ada yang kembali, Wito. Apa yang kau terima sudah tertulis. Tidak ada jalan mundur. Wito mencengkram kain celananya. Kalau begitu, aku mau batalkan perjanjian itu. Suara tawa berhenti. Hening mendadak menggantung di udara. Tubuh makhluk itu perlahan menoleh, tapi bukan seperti orang biasa menoleh. Kepalanya berputar setengah lingkaran lebih sebelum tubuhnya ikut menyusul. Dan ketika wajah itu terlihat, Wito hampir berteriak. Wajah Mbah Dul Bandot tampak lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Kulitnya meleleh seperti lilin panas, matanya merah, dan mulutnya robek sampai ke pipi. Kau mau membatalkan? Suara makhluk itu kini lebih rendah, serak, dan seperti keluar dari banyak mulut sekaligus. Ya, Wito berteriak putus asa. Aku tidak mau kaya, aku tidak mau apapun darimu. Makhluk itu tiba-tiba berdiri, tidak berjalan, tapi seperti melayang. Ia mendekati Wito dengan gerakan lambat namun sangat menakutkan. Wito, perjanjian dunia tidak semudah itu dipatahkan. Apa yang kau terima harus kau bayar. Aku tidak peduli, aku tidak mau hidup dalam ketakutan. Mbah Dul mengeluarkan suara seperti geraman. Kau tidak paham. Perjanjian ini bukan tentang kaya, ini tentang kepemilikan. Wito mengernyit. Maksudnya apa? Makhluk itu mendekat sampai wajah mereka hanya terpisah beberapa inci. Jiwa. Makhluk itu tersenyum mengerikan. Milikku. Wito mundur refleks, nafasnya pecah-pecah. Tidak mungkin. Ia ingat jelas, ia hanya meminta kekayaan. Ia tidak pernah setuju menyerahkan jiwa. Namun makhluk itu tertawa seolah membaca pikirannya. Kau pikir aku memberimu pilihan? Perjanjian itu sudah diwariskan sejak tanah ini ditinggalkan manusia. Yang datang ke sini semuanya sama. Semua yang inginkan jalan cepat harus menyerahkan sesuatu. Tidak, Wito mengguncang kepalanya. Aku tidak mau mati, aku tidak mau. Dan kau lebih memilih menyerahkan tumbal, bukankah? Wito membeku. Senantiasa ia didesak untuk memilih tumbal, dan sekarang makhluk itu menekan lebih keras. Tidak, aku tidak mau mengorbankan siapapun. Mbah Dul menyeringai. Kalau begitu, tinggal 2 malam lagi, Wito. Suara itu berubah menggema seperti berasal dari seluruh arah. Gubuk tiba-tiba terasa lebih sempit, udara lebih tebal. Makhluk itu perlahan menjauh dan menghilang di balik kegelapan gubuk. Namun sebelum hilang sepenuhnya, suara terakhir yang keluar dari kegelapan membuat Wito gemetar. Wito, tinggal 2 malam lagi, aku sendiri yang akan datang menjemputmu. Kemudian sunyi. Gubuk itu kembali kosong, seolah tidak pernah ada siapapun di dalamnya. Wito jatuh terduduk di tanah, nafasnya sesak, dadanya seperti dihimpit batu. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ia ingin berlari, ia ingin hidup, namun bayangan kematian semakin dekat. Saat ia bangkit dan berjalan keluar, ia melihat sesuatu di tanah dekat pintu gubuk. Sebuah boneka jerami kecil,
dengan wajah dibuat dari kain lusuh. Di dada boneka itu tertulis namanya, Wito. Wito hampir muntah. Boneka itu seperti tanda bahwa dirinya sudah ditentukan sebagai tumbal apabila ia tidak memilih orang lain. Ia meninggalkan kebun itu dengan langkah sempoyongan, pikiran kacau, matanya berkaca-kaca. Dan di belakangnya, dari dalam gubuk yang gelap, terdengar suara tawa panjang dan menggema di antara pepohonan. Tawa Mbah Dul Bandot. Wito kini tahu satu hal, ia tidak bisa melarikan diri, ia tidak bisa membatalkan perjanjian, ia hanya bisa memilih, menyerahkan tumbal, atau mati, dan tinggal 2 malam lagi. Sejak kembali dari kebun terlarang itu, Wito merasa tubuhnya benar-benar bukan miliknya lagi. Setiap langkah terasa seperti berjalan di dalam lumpur gelap. Aliran darahnya dingin, matanya berat, dan pikirannya terus dipenuhi suara-suara berbisik yang tak pernah berhenti. 2 malam lagi, 2 malam sebelum ia mati. Setiap suara yang terdengar di telinganya seperti waktu yang terus menghitung mundur. Dan setiap bayangan di sudut ruangan tampak seperti tangan yang siap mencengkeramnya kapanpun. Gangguan dimulai. Pagi setelah ia pulang dari kebun, Wito bangun dengan kepala berdenyut. Langit masih oranye, ayam baru saja berkokok. Namun ia merasakan sesuatu yang aneh. Ruang kamarnya berbau tanah basah. Bukan sedikit, tetapi kuat, menyengat. Seolah seseorang mengubur tanah di bawah kasurnya. Ketika ia bangkit, kakinya menginjak sesuatu. Sesuatu yang dingin, basah, lengket. Ketika ia menunduk, ia melihat gumpalan lumpur tersebar di lantai. Namun bukan sekedar lumpur biasa. Lumpurnya mengandung rambut-rambut hitam panjang yang membuat isi perutnya naik. Ia memundurkan diri sekencang mungkin. "Mbah, kau mulai muncul di rumahku," gumamnya ketakutan. Ia tidak berani memanggil nama makhluk itu keras-keras. Ia tahu makhluk itu mendengar apapun yang ia ucapkan. Di luar rumah, gangguan semakin jelas. Saat keluar rumah untuk mencuci muka di sumur, ia melihat Pak Raga sedang berdiri dekat pagar bambu. "Wito, tadi malam kau dengar sesuatu?" tanya Pak Raga. Wito menggeleng. Namun Pak Raga melanjutkan, "Sekitar tengah malam, ada suara seperti orang menangis di ladang belakang rumahmu. Aku kira kau sakit atau kenapa, tapi waktu aku hampiri, suaranya hilang begitu saja." Wito menggigit bibir. Aku nggak dengar apa-apa, Pak." Pak Raga menatapnya lama, seolah tahu ia sedang menyembunyikan sesuatu. "Kau pasti lagi ada masalah besar, Wit. Wajahmu sudah kayak orang dikejar setan." Wito terdiam. Ia ingin tertawa sumbang, karena ia benar-benar sedang dikejar setan. Desa mulai diganggu. Menjelang siang, semakin banyak warga yang bercerita tentang kejadian aneh. Bu Siti bercerita bahwa di dapurnya tiba-tiba ada suara ketukan dari bawah lantai kayu. Ketika ia buka, tidak ada apa-apa, hanya tanah basah. Anak kecil bernama Riko pulang menangis karena melihat sosok tinggi kurus berdiri di pinggir sawah sambil memanggil namanya. Beberapa ibu-ibu mengeluh padi di sawah mendadak roboh seperti diinjak sesuatu yang besar. Dan yang paling membuat nyali Wito hancur adalah cerita dari Jatmiko. Ia datang menghampiri Wito dengan wajah pucat. "Wit, tadi malam aku mimpi buruk. Ada sosok tua kulitnya meleleh manggil namamu. Dia bilang, sebentar lagi kau punya teman. Apa maksudnya?" Wito hampir pingsan mendengar itu. Makhluk itu mulai mengganggu warga desa. Karena ia ingin Wito merasa terpojok, agar Wito memilih tumbal dengan cepat.
kau nggak lihat sosok itu kan, Mik? Suara Wito pelan dan goyah. Enggak, cuma mimpi. Jatmiko mengusap wajahnya. Wito lega, sedikit. Namun itu juga berarti satu hal. Makhluk itu mulai memperlihatkan dirinya pada orang lain. Tanda bahwa waktu Wito semakin habis. Siluet hitam semakin jelas. Sejak kejadian itu, setiap orang yang dilihat Wito tampak memiliki bayangan hitam di belakangnya. Tetapi ada perubahan. Jika sebelumnya siluet itu hanya diam, kini tampak bergerak-gerak. Kadang seolah memegang pundak orang tersebut, kadang seperti menindihnya, kadang menatap Wito dengan mata merah menyala. Dan semakin dekat malam terakhir, siluet-siluet itu semakin nyata. Saat Wito bertemu Jatmiko sore itu, siluet hitam di belakang sahabatnya tampak berbeda. Siluet itu memiliki wajah yang mirip Mbah Dul Bandot, tersenyum lebar, menggantungkan lidah panjang di pundak Jatmiko. Pilih dia. Suara itu terdengar di kepala Wito, tidak melalui telinga, tapi langsung menembus pikirannya. Tidak ada suara lain, hanya bisikan itu berulang-ulang. Pilih dia, pilih dia. Wito menutup telinga meski percuma. Jatmiko menyentuh bahunya. Wit, kau kenapa? Wito hanya bisa menggeleng keras dan berlari pergi tanpa penjelasan. Jatmiko memanggilnya, tapi ia tidak berani menoleh. Karena siluet itu mengikuti Jatmiko kemanapun ia bergerak. Dan setiap kali Wito melihatnya, makhluk itu tersenyum lebih lebar. Wito mulai kehilangan kewarasan. Menjelang sore, Wito kembali ke rumah dengan wajah seperti orang habis melihat kematian sendiri. Ia duduk di ruang tengah sambil memegangi kepala. Dunia di sekitarnya seperti terbagi dua, yang tampak oleh mata manusia dan yang tampak oleh mata yang telah tersentuh perjanjian kelam. Ibunya menghampiri dengan wajah penuh cemas. Wito, kamu sakit nak, tubuhmu panas, tapi keringat dingin semua. Wito menggeleng sambil berusaha tersenyum, tetapi air matanya justru jatuh. Bu, maafkan Wito, suaranya hampir tak terdengar. Ibunya bingung, loh kenapa minta maaf? Wito tidak menjawab, karena jika ia menjawab, ia harus mengatakan hal yang paling ia takuti. Bahwa ibunya mungkin akan menjadi salah satu pilihan tumbal bagi Mbah Dul Bandot. Ia tidak sanggup membayangkan itu. Dan karena itulah ia semakin panik, semakin terjepit. Akhirnya ia keluar rumah sebelum maghrib, tidak tahan menatap wajah ibunya terlalu lama. Karena semakin lama ia menatap, semakin besar rasa takut bahwa makhluk itu akan mengambil ibunya. Suara bisikan hari itu. Saat Wito duduk sendirian di tepi sungai, mencoba menenangkan diri, bisikan itu kembali datang. Namun kali ini jauh lebih jelas. Wito, kau tidak akan selamat. Ia menatap air sungai yang mengalir, wajahnya sendiri memantul di permukaan. Namun pantulan itu tersenyum padanya. Senyum yang bukan miliknya, senyum yang mirip Mbah Dul Bandot. Wito menjerit dan mundur dari tepi sungai. Tubuhnya bergetar hebat. Berhenti, jangan ganggu aku lagi. Namun suara itu terus berbicara. Semakin kau menolak, semakin aku menghampiri mereka semua. Wito membeku. Mereka siapa? Semua yang kau sayangi. Dan tiba-tiba angin berembus kencang, daun-daun gugur. Air sungai bergerak melawan arus sesaat. Wito tahu makhluk itu serius. Makhluk itu tidak hanya ingin menagih perjanjian. Ia ingin memaksa Wito sampai tidak punya pilihan selain menyelamatkan diri sendiri. Malam tiba dan kehadiran makhluk itu semakin dekat. Ketika malam mulai turun, rumah Wito dipenuhi rasa mencekam. Lampu minyak yang biasanya menyala terang kini bergetar seakan tertiup sesuatu meski angin tidak masuk. Di dinding, bayangan yang seharusnya diam bergerak pelan, melingkar, menari, merayap seperti tangan-tangan hitam.
Wito berbaring di lantai sambil memeluk lutut. Ia tidak berani tidur, tidak berani memejamkan mata. Setiap detik terdengar ketukan pelan di dinding. Tok, tok, tok. Kadang dari kiri, kadang dari kanan, kadang dari langit-langit. Tiba-tiba, suara berat yang sangat ia kenal terdengar dari bawah lantai papan. Wito, ia menahan nafas. Pilihanmu semakin sempit. Wito menggigit bibir sampai berdarah. Kalau besok malam kau belum memilih, makhluk itu berbisik dari bawah lantai, maka besok malam menjadi malam terakhirmu. Dan setelah suara itu menghilang, lampu minyak padam dengan sendirinya. Kegelapan menyelimuti seluruh ruangan, dan dalam kegelapan itu, Wito merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Sesuatu yang bukan manusia. Ia menjerit keras, namun tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang datang, tidak ada yang bisa menolong. Karena itu, baru permulaan dari teror malam kedua. Yang jelas, setelah malam itu, Wito tahu ia hanya punya 1 hari tersisa sebelum kematian menjemputnya. Sejak matahari pagi itu muncul, Wito tahu ia sedang hidup dalam hari terakhirnya. Ada rasa dingin di tulang-tulangnya, seolah kematian telah menempel di kulitnya. Dan setiap langkah terasa seperti menuju jurang yang tak bisa ia hindari. Hari itu, langit tertutup mendung. Desa terasa sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Angin membawa bau tanah basah, seperti bau kuburan setelah digali. Malam ini, Mbah Dul Bandok akan datang menjemputnya. Entah Wito memilih tumbal atau tidak. Pagi penuh ketakutan. Wito duduk di teras rumah menatap jalan yang sepi. Matanya sayu, tubuhnya lelah, pikirannya hampir putus. Ibunya berkali-kali menanyainya, namun Wito hanya menggeleng, tidak berani bercerita. Bagaimana ia bisa mengatakan pada ibunya bahwa malam nanti mungkin ia akan mati, bahwa ada makhluk goib menagih janjinya, bahwa ia hampir menyerah memilih seseorang menjadi tumbal. Tidak, ia tidak mungkin bicara. Akhirnya ia keluar rumah, berjalan tanpa arah untuk menenangkan pikirannya yang hampir pecah. 2. Desa mulai mengalami keanehan. Pagi itu, warga desa ramai membicarakan sesuatu. Raut wajah mereka tidak biasa, pucat, bingung, sebagian ketakutan. Pak Raga menghampiri Wito dengan langkah tergesa. "Wit, kau lihat sawah di utara? Semua padi rebah, seperti diinjak sesuatu yang besar." Wito mengangguk tanpa suara. Bu Siti ikut berkata, "Tadi subuh aku lihat bayangan hitam panjang lewat depan rumah. Tinggi, lebih tinggi dari pohon mangga." Astagfirullah. Anak-anak kecil menangis, mengatakan ada sosok hitam mengikuti mereka dari kejauhan. Dan kejadian paling mengerikan adalah cerita dari Jatmiko. Ia datang dengan wajah pucat pasi. "Wit, aku mimpi lagi. Sosok itu semakin jelas. Dia bilang malam ini dia datang. Dia datang buat mengambil apa yang harusnya dia punya." Wito hampir jatuh mendengarnya. Makhluk itu tidak hanya mengganggunya, makhluk itu kini memberi peringatan pada seluruh desa. Mbah Dul Bandot ingin menjemput tumbalnya. Ia ingin menjemput Wito. 3. Menjelang senja, bisikan itu semakin dekat. Saat senja turun, bisikan-bisikan itu kembali memenuhi kepala Wito. Lebih jelas, lebih dekat. "Wito, pilih tumbalmu, atau aku akan datang malam ini." Ia menutup telinga, meski percuma. Bayangan hitam mengikuti setiap langkahnya. Di belakang Jatmiko, di belakang ibunya, di belakang orang-orang yang tidak bersalah. Semuanya seperti ditunjuk menjadi calon tumbal. Semua wajah berubah tampak menyeramkan di mata Wito. Ia linglung, ia goyah, ia mulai kehilangan akal. Ketika ia pulang, ibunya menghidangkan makan malam. Namun saat Wito menatap ibunya, Wito melihat siluet hitam besar berdiri tepat di belakang wanita itu. Siluet itu mengulurkan tangan seolah memeluk ibunya dari belakang. Dan suara itu berbisik lembut, "Dia bisa jadi tumbal, Wito." Wito langsung berdiri dan mundur ketakutan. "Tidak, jangan dekat-dekat ibu."
Ia menjerit tak terkendali. Ibunya terkejut. "Wito, apa yang kamu lakukan?" Wito bergetar. "Ibu, jangan dekati aku. Tolong, jangan dekat." Ibunya menangis melihat anaknya sendiri ketakutan padanya. "Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi padamu, Nak?" Namun Wito tidak bisa menjawab, karena malam sudah tiba, dan dunia di sekitarnya mulai berubah. 4. Waktu yang ditakuti datang. Ketika jam menunjukkan tengah malam, semua suara lenyap. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, tidak ada suara manusia. Rumah Wito seperti terpisah dari dunia luar. Kegelapan terlalu pekat, bayangan bergerak sendiri, dan di bawah lantai terdengar suara langkah pelan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Naik dari bawah tanah, naik, naik, naik. Ketukan keras menghantam pintu kamar Wito. Tok, tok, tok. Wito jatuh terduduk di lantai. "Tidak, jangan, jangan." Pintu itu bergetar, kemudian terbuka perlahan dengan suara memekik, kriek, dan dari kegelapan ruang tengah sesuatu berjalan masuk. Mbah Dul Bandot akhirnya datang. Sosok itu muncul perlahan, tubuh kurus sangat tinggi, kulit seperti lumpur meleleh, mata merah menyala seperti bara api, dan mulut pecah menebarkan bau busuk tanah kuburan. Malam ini, Wito mulai pura-pura bingung. Tubuh itu mulai bergerak perlahan. Tubuh kurus, sangat tinggi, kulit kemasan lumpur meleleh, mata merah menyala seperti bara api, dan mulut pecah menebarkan bau busuk tanah kuburan. Setiap langkahnya membuat lantai seperti bergetar. "Wito," suara itu menggema, "waktumu habis." Wito mundur, gemetar tak berdaya. "Ampuni aku, jangan ambil nyawaku, aku mohon." Makhluk itu mendekat sambil tersenyum mengerikan. "Kau tidak memilih tumbal, jadi kau adalah tumbalnya." Makhluk itu membuka mulutnya lebar, seolah bersiap menelan sesuatu yang tak terlihat. "Jiwamu milikku." Wito menangis histeris. Ia menjerit, ia meronta, namun tubuhnya terkunci, seolah digenggam tangan raksasa. Makhluk itu meraih dada Wito dengan jari-jari panjang dingin seperti es, dan 5. Cahaya terakhir sebelum semua gelap. Saat makhluk itu hampir menembus dada Wito untuk mencabut jiwanya, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Suara pukulan logam ke tanah. Duk! Makhluk itu berhenti. Rumah bergetar sekali lagi. Duk! Lalu sesuatu muncul di luar pintu kamar Wito. Orang-orang desa, Pak Raga, Jatmiko, beberapa warga lain. Mereka membawa obor dan kentongan. Wajah mereka tegang namun berani. Pak Raga berteriak, "Kami tahu kau di sini, setan terkutuk." Ia memukul kentongan keras-keras. Suara itu menggetarkan udara. Makhluk itu meringis dan menatap mereka. Jatmiko menyalakan dupa dan menancapkannya ke tanah. Beberapa ibu-ibu membaca doa keras-keras, memecah keheningan malam. Suara itu melukai makhluk tersebut. Tubuhnya bergetar, kulitnya meleleh lebih parah. Wito merasakan cengkeraman di dadanya mengendur. "Tidak," geram makhluk itu. "Ini bukan urusan kalian." Pak Raga maju selangkah. "Anak ini bagian dari desa kami. Kau tidak berhak mengambilnya." Makhluk itu menjerit marah. Perjanjian sudah terjadi. Namun warga tidak berhenti. Mereka membacakan doa, memukul kentongan, menebar garam dan kemenyan. Suara-suara itu menyayat telinga makhluk itu. Tubuhnya mulai mengepul asap hitam, kakinya membakar tanah. Satu jeritan panjang mengguncang seluruh rumah. Arga! Tubuh makhluk itu pecah menjadi bayangan gelap yang berputar keras lalu hilang seperti disedot ke dalam tanah. Rumah menjadi hening. Lampu minyak menyala kembali, dan Wito tergeletak di lantai, pingsan. 6. Setelah semua berakhir. Ketika Wito bangun, matahari sudah terbit. Ia berada di ruang tengah rumahnya. Ibunya menangis memeluknya. Pak Raga duduk di dekat pintu, nafasnya lega. "Wito, kau selamat, Nak," katanya. "Kami semua mendengar suara jeritan itu dari jalan. Kami tahu rumahmu diganggu sesuatu, jadi kami datang." Wito menangus dalam pelukan ibunya.
Mbah Dul Bandot, apa dia sudah pergi? Suaranya bergetar. Pak Raga mengangguk pelan. Dia tidak bisa mengambilmu. Tak ada makhluk yang lebih kuat dari doa orang banyak. Ingat itu. Wito menunduk, dadanya naik turun. Ia selamat. Ia terbebas dari maut. Namun kejadian itu meninggalkan bekas yang tak akan pernah ia lupakan. 8. Penutup hidup yang baru. Sejak malam itu, Wito berubah. Ia tidak lagi ingin mencari kekayaan dari cara cepat. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, dengan hati bersyukur karena ia masih hidup. Desa kembali tenang, tidak ada lagi bayangan hitam, tidak ada lagi suara dari bawah lantai. Namun kebun terlarang, tempat perjanjian itu diadakan, kini benar-benar ditutup. Tidak ada yang berani mendekat. Sesekali saat melewati daerah itu, Wito merasa bulu kuduknya masih berdiri, seolah sesuatu masih mengawasinya dari dalam kegelapan. Namun ia tidak takut lagi, karena ia tahu satu hal, kegelapan sekuat apapun akan kalah oleh cahaya orang-orang yang peduli padamu. Dan itulah akhir kisah Wito, pemuda biasa yang hampir kehilangan jiwanya, tapi diselamatkan oleh keberanian dan kebersamaan warga desa. Akhir dari kisah pesugihan Mbah Dul Bandot.